Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita sambung bab yang ketiga dari ayat 21 hingga ke 26 yang bertajuk manusia diperbenar kerana iman dalam Yesus. Ini adalah bahagian yang pertama. Mari kita lihat ayat yang ke-21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian kerana iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya kerana ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahawa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya saudara, kita telah datang kepada salah satu daripada petikan yang sangat-sangat penting dalam Alkitab. Ya, petikan ini sangat kaya dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Dan kami akan ambil dua bahagian rakaman untuk menikmati petikan ini, menyelami kebenarannya dan belajar daripadanya. Ya, dalam beberapa perbincangan sebelum ini kita telah berbicara tentang keadaan manusia. Ya, dari Roma 1 hingga ke-3 menunjukkan semua manusia telah berdosa, ya, tidak ada seorang pun yang benar. Ya, bab 1 mengatakan murka Allah telah nyata dari syurga, ya, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Bab 2 mengatakan bahawa orang-orang yang beragama, ya, yang memiliki hukum-hukum Allah, yang sangat bangga dengan keistimewaan mereka, ya, yang menjadikan mereka bangsa pilihan Allah, mereka juga berdosa. Dan bab ketiga meringkaskan keadaan manusia, ya, dalam ayat 10 berkata begini, tidak ada yang benar, ya, seorang pun tidak. Ini adalah berita buruk. Ya, Tuhan memandang dari syurga dan melihat manusia. Ya, ada 7 bilion manusia. Dan Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Ya, manusia benar-benar telah berdosa. Tapi manusia coba menebus diri dari kesalahan-kesalahan mereka, ya, melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui agama mereka, yaitu dengan melakukan hukum-hukum Allah. Tapi apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Ya, ayat yang bab 3 ayat 19-20, yaitu dua ayat sebelum ini berkata demikian. Ya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat. Kerana justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ya, ayat ini berkata tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Bermaksud hukum Taurat juga bersaksi bahawa orang-orang Yahudi ini juga berdosa.
Ya, walaupun mereka betapa sangat alim, sangat saleh, sangat beragama mereka ya. Dan ayat 20 seterusnya mengatakan, nah ini yang sangat penting ya. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya saudara, seseorang itu tidak dapat diselamatkan dengan hanya melakukan hukum-hukum Allah. Tidak dapat. Ayat ini sangat jelas mengatakan itu ya. Malah kalau seseorang itu coba hidup menurut hukum Taurat, ia akan berada di bawah kutuk. Dalam surat Galatia bab 3 ayat 10 berkata begini. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10 ya. Nah, kenapa hidup menurut hukum Taurat akan berada di bawah kutuk? Sebab menurut ayat ini, untuk hidup menurut hukum Taurat, seseorang itu harus melakukan dua perkara. Apa dua perkara itu? Yang pertama ialah kesetiaan. Dan kesetiaan ini adalah kesetiaan yang 100%. 100% setia. Dan yang keduanya, haruslah melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sekali lagi, 100%. Nah, ringkasnya, seseorang itu mestilah sempurna. Dan kita tahu, tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, kalau tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan segala perintah dan hukum Allah dengan setia 100% setiap hari, maka ia berada di bawah kutuk. Ia akan dihakimi Allah. Maka Paulus mengatakan, ya tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Yaitu tidak ada seorang manusia pun yang dapat diselamatkan. Dan Paulus tambah lagi berkata, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, bukan mengenal keselamatan, tetapi mengenal dosa. Yaitu ya semakin kita coba melakukan hukum-hukum Allah, semakin kita sadar kita telah berdosa. Ya, sebab hukum Taurat membongkar kelemahan kita, ya, mendedahkan ketidaksempurnaan kita. Ya, karena kita tidak berdaya untuk melakukan segala perintah dan hukum Allah dengan setia. Ya, karena itu tersumbatlah setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dan kemudian kita datang kepada ayat pembukaan hari ini, yaitu ayat 21 ya. Tetapi sekarang. Nah, Paulus menunjukkan bahwa apa yang akan datang seterusnya adalah yang paling menakjubkan, yang paling luar biasa, ya, memberi harapan dan keselamatan kepada manusia. Dan saudara, yang paling best sekali ialah semuanya itu adalah percuma. Amin. Ya, saudara, perbezaan di antara syurga dan neraka tergantung pada makna dua perkataan kecil ini. Tetapi sekarang. Wow, haleluya. Ya, singkatnya, apa yang akan diungkapkan dalam ayat-ayat seterusnya adalah memberitahu bahwa kita telah berdosa, tapi kita boleh diselamatkan. Amin. Ya, dalam Roma bab 3 ini, dari ayat 21 hingga 26, kita berurusan dengan tema-tema yang sangat-sangat penting tentang keselamatan. Dan terdapat sekurang-kurangnya
6 kebenaran utama ya dalam petikan ini yang menjadi sebahagian daripada Injil yang kita percaya. Ya, yaitu yang pertamanya ialah perbenaran, righteousness ya. Dan keduanya ialah kasih karunia. Yang ketiganya ialah penebusan. Yang keempatnya ialah iman. Dan yang kelimanya pengorbanan yang mendamaikan atau pendamaian. Dan yang keenam perbenaran atau justification. Ayat 21 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, ingatkah sebelum ayat ini, ayat 20 ya mengatakannya, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, saya letakkan dua ayat ini bersebelahan ya, supaya kita dapat lihat perbezaan dua ayat ini. Ya, manusia tidak dapat diperbenarkan melalui hukum Taurat. Itu ayat 20. Tetapi sekarang ayat 21. Perbenaran Allah yang bukan dari hukum Taurat telah dinyatakan. Dan perbenaran Allah ini yang dapat selamatkan kita. Wow, amin. Bukan perbenaran yang melakukan hukum Taurat, tetapi perbenaran yang dari Allah, yaitu anugerah daripada Tuhan. Nah, bagaimana mendapat perbenaran Allah ini? Ya, jawabannya dalam ayat 22, yaitu ayat yang seterusnya, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Yaitu perbenaran yang dari Allah. Kita dapat peroleh melalui iman. Ya, iman. Hanya iman dalam Yesus Kristus dan bukan dengan melakukan hukum Taurat. Lalu apakah ini bermaksud hukum Taurat itu tidak pentingkah? Adakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Ya tidak. Ya Paulus tidak meniadakan hukum Taurat. Karena ayat 21 mengatakan ini ya. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya saudara, kata-kata ini ya sangat penting. Maksudnya perbenaran melalui iman dalam Yesus Kristus dan bukan dengan melakukan hukum Taurat, ini bukanlah perkara yang baru dalam perjanjian baru saja. Sebaliknya, ianya sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu perbenaran melalui iman dalam Yesus adalah selaras dan sejajar dengan apa yang telah diberitakan dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesia penyelamat dunia. Ya, saudara tahukah ada sekurang-kurangnya 300 nubuatan ya, sekurang-kurangnya 300 nubuatan dalam perjanjian lama mengenai kedatangan Mesia. Lebih dari 300. Haleluya. Bermaksud hukum-hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi dalam perjanjian lama itu memang bersaksi tentang Yesus dan keselamatan yang akan datang melalui Yesus. Nah, ini disahkan oleh Yesus sendiri. Dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dalam Yohanes bab 5 ayat 46, Yesus juga berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab, ya saudara lihat di sini,
Musa telah menulis tentang aku. Yesus mengatakan, jikalau kamu percaya kepada Musa, ya, yang menulis tentang Yesus. Maksudnya, orang-orang dalam perjanjian lama percaya kepada tulisan Musa dan mereka diselamatkan. Orang-orang dalam perjanjian lama, mereka menanti-nantikan kedatangan Kristus dan percaya bahwa Kristus ini adalah Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Maka mereka percaya dan mereka beriman dan mereka diselamatkan melalui iman. Ya, dan kita akan lihat dua contoh nanti, yaitu melalui kehidupan Abraham dan Daud dalam bab yang keempat, yaitu bab yang keempat nanti. Nah, saya bagi satu contoh Abraham dalam bab 4 dan disebut 3 kali dalam Roma 4 ayat 3. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Nah, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Dan ayat 9 berkata, sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, yaitu bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru. Amin. Nah, semua ini memberitahu kita orang-orang perjanjian lama diselamatkan dengan cara yang sama dengan orang-orang perjanjian baru. Ya, memang konsisten. Walaupun mereka, yaitu yang perjanjian lama, tidak tahu macam mana mereka diperbenarkan, tetapi mereka percaya, mereka beriman. Nah, itulah kunci dia. Dan hal ini ya diperhitungkan kepada mereka sebagai telah diperbenarkan di mata Tuhan. Ya, maka semua orang dapat diselamatkan melalui iman dalam Yesus Kristus. Karena iman dalam Yesus Kristus. Dan ayat ini berkata, tidak ada perbedaan. Ya, ayat ataupun perkataan ini sangat penting ya, tidak ada perbedaan. Yaitu tidak ada perbedaan sama ada dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Tiada perbedaan sama ada seorang itu pembunuh kah atau pekerja sosial. Tiada perbedaan sama ada seorang itu pelacur atau seorang imam atau ahli agama orang Yahudi kah. Ya, tiada perbedaan sama ada orang itu kejam ataupun pemurah. Tiada perbedaan antara seorang penipu atau yang mematuhi undang-undang. Semuanya dapat diperbenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, inilah berita baik. Kita tidak dapat diselamatkan melalui hukum Taurat. Semakin kita coba berbuat baik, semakin kita coba mau melakukan hukum Taurat, mau lebih kuat ataupun giat beragama, ya semakin kita mengenal dosa. Dan ini menjadikan kita sangat rasa bersalah, so condemn kan. Nah, kita tahu kita tidak sempurna. Kita coba berusaha, tapi kita tak berdaya dan kita gagal. Dan karena itu kita wajar dihukum. Nah, itulah sebabnya kita berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena kita tak boleh melakukan segala hukum Taurat dengan setia dan 100%. Maka kita gagallah ujian. Fail. Dan pada dasarnya kita dimurkai Allah. Tapi sekarang haleluya ya, kita dapat diselamatkan melalui Yesus dengan iman yang percaya. Ya saudara, hanya dengan iman yang percaya. Haleluya ya. Hanya satu langkah saja. Satu langkah saja. Apa langkah itu? Iman yang percaya. Wow, saudara, satu langkah saja iman yang percaya. Ya saudara, bertaubat dari dosa dan percaya. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu
telah menyadarkan kami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena berbuat baik. Bukan melalui agama, bukan melalui perbuatan, bukan dengan menjadi lebih alim. Kami sadar Tuhan, kami tidak sempurna. Sebaik mana kami mau coba melakukan segala hukum Taurat Allah, kami akan gagal juga. Dan karena itu kami berada di bawah kutuk. Tapi puji Tuhan, Yesus telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan karena itu kami dapat diperbenarkan, kami dapat diselamatkan hanya dengan iman yang percaya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan suatu jaminan yang kuat tentang keselamatan yang sudah sedia ada bagi semua orang. Dan kiranya jaminan yang kuat ini, ya Tuhan, meneguhkan lagi hati setiap orang yang telah percaya. Ya begitu juga ya Tuhan, sentuhlah hati setiap pendengar yang masih ragu-ragu, agar mereka akan respon kepada panggilan keselamatan-Mu. Dan percaya kebenaran ini bahwa tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Itu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dengan percaya, hanya percaya, dan kami percaya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan ya untuk keselamatan yang telah kita peroleh dan miliki dalam Tuhan Yesus. Dan karena itu, ya saudara, kita tidak perlu lagi takut. Seperti mana Raja Daud yang berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Ya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia kepadamu, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.